Tes tes. Tes 1 2 3 3 2 1 tes tes tes.
Ibadah kita untuk hari Minggu ini di Minggu Judika. Untuk itu kami mengundang jemaat untuk menyatukan hati dan pikiran dan kita memasuki saat teduh. Kita angkat pujian kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 27, ayatnya yang pertama dan kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku akan dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacita dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang,
supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kembali kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan kepada kita untuk minggu ini diambil dari hukumnya yang kelima. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan pada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Segala
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan kepada kita pada minggu ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-16 sampai 21. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-16 sampai dengan 21, dan kita akan membaca secara responsoria. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Demikian jauh pembacaan firman kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Harus membawa berinjil bagi dunia
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom. Shalom. Warta Jemaat Minggu 3 April 2022. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Judika dengan topik Kristus adalah tujuan iman kita. Yang kedua, anak lahir. Pada hari Kamis 10 Maret 2022 telah dikaruniakan seorang anak laki-laki di keluarga Edison Sihombing, Pita Marito Panjaitan, alamat Tangerang, Sektor 2, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang ketiga, anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 3 April 2022 diterima menjadi anggota jemaat HKBP Mampang Perapatan, keluarga Nerpin Patra Sinaga, Ibu Ruth Elmaria Boru Situmorang, dan satu orang anak perempuan. Alamat Jalan D5 Jaya 3 RT 02 RW 03 Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Keluarga ini pindah dari HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai masuk Sektor 1. Perkenalan di Kebaktian Bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Yang keempat, pelantikan pengurus seksi-seksi dan guru sekolah minggu. Pada hari ini Minggu 3 April 2022 di ibadah pukul 9.30 WIB Bahasa Batak akan diadakan pelantikan pengurus seksi-seksi Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, dan guru sekolah minggu HKB Mampang Perapatan yang terpilih periode 2022 sampai 2024. Dimohon kepada nama-nama yang telah terpilih untuk tugas pelayanan itu agar mengikuti secara pelantikan tersebut setelah persembahan kedua selesai susunan kepengurusan terlampir. Yang kelima, Pesta Gotilon 2022. Gotilon adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat dan karunia yang telah kita terima. Pada tahun ini gereja kita akan melaksanakan Pesta Gotilon dengan tema "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan." Filipi 2 ayat 2. Subtema, melalui Pesta Gotilon 2022, jemaat terpanggil untuk membangun persekutuan, kepedulian, dan berkarya dalam kesehatian, kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, juga bangsa di tengah pandemi COVID-19. Pada hari ini Minggu 3 April 2022 akan diadakan bazar panitia Pesta Gotilon. Pada hari ini Minggu 3 April 2022 pembagian celengan keluarga. Pada hari Minggu 24 April 2022 akan diadakan bazar Sektor 1. Yang keenam, sermon Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Senin 4 April 2022 pukul 10 WIB
akan dilaksanakan sermon pelayanan penuh waktu Distrik 8 DKI Jakarta secara virtual. Yang ketujuh, syukuran Ama. Pada hari Senin 4 April 2022 pukul 18 WIB bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Akan diadakan kebaktian syukuran Ama HKBP Mampang Perapatan. Diberitahukan kepada Ama untuk dapat mengikuti baktian syukuran tersebut. Yang kedelapan, syukuran Ina Hana. Pada hari Selasa 5 April 2022 pukul 10 bertempat di Konsistori HKBP Mampang Perapatan akan diadakan kebaktian syukuran Ina Hana HKBP Mampang Perapatan. Diberitahukan kepada Ina Hana untuk dapat mengikuti kebaktian syukuran tersebut. Yang kesembilan, penelahan Alkitab atau PA. Pada hari Rabu 6 April 2022 pukul 9 WIB akan diadakan PHD lansia melalui Zoom dengan meeting ID 830141387. Pada hari Sabtu 9 April 2022 pukul 17 WIB akan diadakan PA Ina Deborah bertempat di Serbaguna HKB Mampang Perapatan. Dihimbau kepada semua Ina Deborah untuk dapat mengikutinya. Yang ke-10, kebaktian Pasion. Pada hari Jumat 8 April 2022 masuk pukul 19.30 WIB kita akan mengadakan kebaktian Pasion ketiga bahasa Batak. Pada hari Sabtu 9 April 2022 masuk pukul 19.30 WIB kita akan mengadakan kebaktian Pasion keempat bahasa Indonesia. Kebaktian diadakan secara live streaming YouTube HKBP Mampang Perapatan. Yang ke-11, pertemuan Dewan Diakoni Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Jumat 8 April 2022 pukul 11 WIB bertempat di HKP Menteng akan dilaksanakan pertemuan Dewan Diakoni HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Yang ke-12, pertukaran paragenda seresot. Sesuai dengan program HKBP Seresot Mampang Perapatan tahun 2022 pada hari Minggu 10 April 2022 akan diadakan pertukaran paragenda Seresot Mampang Perapatan di ibadah pukul 9.30 WIB. Kita akan melakukan persembahan ke depan altar untuk dukungan dana pelayanan HKBP Seresot Mampang Perapatan tahun 2022. Yang ke-13, ibadah Jumat Agung dan Paskah. Pada hari Jumat 15 April 2022 adalah Jumat Agung, peringatan wafatnya Tuhan Yesus. Kita akan mengadakan kebaktian pukul 7 WIB bahasa Indonesia, dilanjutkan dengan perjamuan kudus, dan pukul 9.30 WIB bahasa Batak, dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Pada hari Minggu 17 April 2022 adalah Paskah pertama, peringatan kebangkitan Tuhan Yesus, dan pesta Parheheon Paropuan, acara dalam ibadah pukul 9.30 WIB. Kita akan mengadakan kebaktian seperti biasa, pukul 7 WIB bahasa Indonesia, pukul 9.30 WIB bahasa Batak. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan kategorial perempuan HKBP. Pada hari Senin 18 April 2022 adalah Paskah kedua, peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Kebaktian dalam bahasa Batak masuk pukul 17 WIB dan akan dilakukan juga secara live streaming. Kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk diakoni sosial atau bakti Paskah Caritas Emergensi. Yang ke-14, surat pusat HKBP. Setelah warta ini akan dibacakan surat pimpinan HKBP tentang laporan bulan Maret penggalangan dana pensiun HKBP. Yang ke-15, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang ke-16, keuangan terlampir.
Persembahan, ucapan syukur, dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Kami akan membacakan surat dari Piaraja Tarutung 29 Maret 2022, nomor 396-C04-3-2022, hal laporan bulan Maret 2022 dana pensiun HKBP. Lampiran rincian pemasukan dari distrik ke kantor pusat HKBP. Kepada yang terhormat, seluruh warga dan majelis gereja HKBP dengan perantaraan pimpinan jemaat di tempat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudari. Menyusul surat kami tanggal 9 Februari 2022, nomor 138-C04-2-2022 tentang laporan bulan Januari 2022 dana pensiun HKBP untuk menyelesaikan utang HKBP ke dana pensiun HKBP melalui gerakan 1000 per hari dan bentuk lain, amplop persembahan syukuran dan malam dana. Di sini kami kirimkan kepada kita semua pemberitahuan tentang dana yang telah terkumpul hingga 29 Maret 2022 ke rekening dana pensiun HKBP adalah sejumlah 3.521.580.940 rupiah. Dana tersebut terkumpul pada 4 rekening yang sudah ada, yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan juga Mandiri. Di samping itu, dana yang telah terkumpul hingga tanggal 29 Maret di rekening pemerhati kasih HKBP adalah sejumlah 1.075.123.381 rupiah. Sehingga dengan demikian total dana yang masuk menjadi 4.096 juta rupiah, 96.708.321 rupiah. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh kalangan yang telah memberikan persembahan kepada Tuhan dengan membantu dana pensiun hingga saat ini. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa total utang yang harus ditutupi ada sejumlah 144.074.074.429 rupiah. Sementara telah kita salurkan sejumlah 108.033 rupiah. Oleh karena sebab itu kita masih mengumpulkan sejumlah 72.359.763.280 rupiah. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di pagi hari ini. Kami Tuhan boleh melakukan kebaktian kami pada minggu ini bersama seluruh jemaat kami yang sudah datang. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala berkat Tuhan yang sudah berikan kepada kami, sehingga kami Tuhan pada hari ini memperoleh kekuatan dan kesehatan. Boleh kami Tuhan bertatap muka bersama semua jemaat, dan juga pagi hari ini Tuhan kami sudah membacakan program HKBP yang mana baru saya bacakan banyak kekurangan-kekurangan yang harus dibutuhkan oleh HKBP Pusat untuk mendanai dana pensiun. Biar Tuhan Engkau kabulkan semua jemaat-Mu yang mau memberikan, agar apa yang diharapkan oleh HKBP boleh berjalan dengan baik.
Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh datang untuk mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan yang mau disampaikan oleh Inang Pendeta kami. Biar Tuhan firman-Mu itu jadi garam dan terang bagi kami. Biar Tuhan firman-Mu itu menjadi berkat dan menjadi kekuatan. Biar firman-Mu Tuhan menjadi suluh untuk kami di dalam menjalani hidup kami sehari-hari. Kami tidak mempunyai kekuatan apapun tanpa Engkau ya Bapa. Hanya kepadamu lah kami boleh berseru, hanya kepadamu kami boleh menyandarkan diri agar semua kami memperoleh kekuatan kesehatan. Tanpa Engkau Tuhan juga kami tidak bisa melakukan segala pekerjaan kami setiap hari. Kiranya Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami di setiap pekerjaan kami. Allah Bapa yang baik, kami juga mau berdoa kepada seluruh jemaat HKBP Mampang yang manapun hari ini belum bisa hadir bersama kami. Kalau mereka Tuhan dalam keadaan sakit, biar Tuhan melalui doa saya ini Engkau sembuhkan mereka, Engkau angkat segala penyakit mereka ya Tuhan. Biar mereka pulih kembali boleh datang ke gereja ini bersama kami. Begitu juga Tuhan jemaat-Mu yang sudah hadir di sini, terima kasih Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Saya juga mau berdoa Tuhan kepada seluruh pelayan di gereja ini, termasuk Tuhan kepada Amang Pendeta kami. Biar Tuhan Kau berikan dia kekuatan dan kesembuhan, agar dia tetap boleh melayani Tuhan dalam keadaan sehat. Begitu juga Tuhan Inang Pendeta kami, Inang Teti, biar juga Engkau pakai dia selalu untuk menjadi pelayan yang baik. Bagi juga Tuhan Parhalado di sini yang sudah melayani, mampukan juga kami Tuhan, biar kami tetap boleh menjalankan tugas kami ini sebagai Parhalado di HKBP Mampang Prapan ini. Saya juga mau berdoa juga Tuhan kepada semua pemusik, song leader, dan sound system juga. Pakai mereka selalu Tuhan untuk menjadi pelayan yang baik di hadapan-Mu. Saya juga mau berdoa Tuhan kepada buat keluarga Edison Sihombing dan juga Pita Panjaitan telah dikaruniakan seorang anak laki-laki kepada mereka. Berikan kesehatan kepada orang tua mereka, kepada ibunya. Berikan juga kesehatan kepada anaknya. Biar anak itu Tuhan menjadi yang takut akan Engkau. Biar menjadi anak yang sehat ya Bapa. Saya juga mau berdoa kepada anggota jemaat yang baru, keluarga Nervin Patra Sinaga, Ibu Ruth Almaria Situmorang. Biar juga menjadi jemaat yang rajin datang ke gereja ini. Biar juga Tuhan takut akan Engkau juga ya Bapa. Begitu juga Tuhan hari ini pimpinan gereja kami akan melantik pengurus seksi-seksi dan guru sekolah minggu yang dilantik hari ini Tuhan. Biar mereka benar-benar bekerja di dalam gereja ini. Biar mereka Tuhan benar-benar melaksanakan tugas yang sudah dipercayakan Tuhan kepada mereka. Begitu juga Tuhan semua jemaat-Mu yang sudah menjadi anggota jemaat HKBP Mampang ini, biar Tuhan berkati semua. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau kami banyak dosa di hadapan Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 261. Angkat pedang
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan di dalam ibadah kita di Minggu Judika pada hari ini, tertulis dalam kitab Filipi pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang ke-4b sampai ayatnya yang ke-14. Saya baca untuk kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Binyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita masih mengingat dan masih jelas dalam pikiran kita siapa itu Paulus. Siapa dia dalam kehidupannya. Sebelum dia menjadi rasul yang bernama Paulus, dia bernama Saulus. Dan dia memiliki latar belakang yang cukup hebat secara intelektual, secara materi, dan secara jabatan. Dia merupakan orang yang terpandang. Dan satu hal, dia adalah orang yang taat akan hukum Taurat. Namun satu permasalahan pergumulan yang sulit diterima oleh pemikirannya, bahwa dia belum bisa menerima
akan kemesiasan Allah pada saat itu. Kemesiasan Yesus. Yesus adalah juru selamat. Dia sulit menerima itu. Dan keselamatan bukan hanya didasarkan hukum Taurat, tetapi sola gratia. Betapa bergejolak dan tidak terimanya Saulus pada saat itu akan statement demikian. Sehingga dengan jelas dia mengatakan siapapun pengikut Yesus tos mahosana, muluso bertobat. Siapapun yang menjadi pengikut Yesus jika tidak bertobat meninggalkan Yesus tos mahosannya, dia akan mati atau menderita, minimal tercabik-cabik dan tersiksa kalau dia tidak mati. Tetapi sebaliknya, dia akan berbahagia, bersuka cita ketika dia melihat orang yang meninggalkan Yesus. Melihat hal ini dalam perjalanannya ke Damsyik, kita bisa mengingat itu, ternyata dia dipanggil oleh Tuhan dan menjadikan dia menjadi pengikut Kristus. Bisa kita bayangkan secara pikiran, secara batin yang bertolak, dia penguasa di Rom, tetapi dia harus berbalik untuk menyampaikan apa yang telah dia perbuat untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Artinya dia menyampaikan kepada orang-orang yang disuruhnya, yang dikabarkannya bahwa itu tidak benar akan kemesiasan, tapi dia harus menyampaikan balik bahwa itu adalah benar, bahwa dia adalah Mesias. Sulit bukan? Sesuatu yang sudah dimuntahkan harus dijilat kembali dengan pernyataan dan menyatakan akan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang ingin dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, apa sesungguhnya kebenaran yang sejati di dalam iman orang Kristen. Dan menjadi renungan bagi kita, di manakah kita saat ini? Perjalanan iman, jarak iman yang dilakukan oleh Rasul Paulus merubah masa lalunya, meninggalkan masa lalunya, dia move on untuk menuju pengharapan yang pasti. Dia tidak hidup di zona aman, tetapi dia meninggalkan keamanan itu menuju pengharapan yang pasti walaupun itu penderitaan. Kenapa tidak? Secara jabatan dia memiliki jabatan yang baik. Bisa dikatakan jabatannya itu jabatan yang tidak bisa diusik dan tidak terusik dan pengambil keputusan. Secara materi dia memiliki materi yang sangat amat memuaskan. Secara pendidikan dia doktor. Kurang apa lagi? Semua dikuasainya. Secara tradisi, adat yang ada pun dia taat. Dia bersunat. Dia melakukan hukum Taurat. Tetapi itu semua bagi dia adalah satu hal yang patut dan tidak untuk dibanggakan. Dan itu semua dia katakan adalah suatu hal yang mendatangkan kerugian ketika dia telah mengenal siapa sesungguhnya Yesus Kristus, Sang Mesias dan Juru Selamat. Perjalanan iman yang merubah dia. Kebanggaannya banyak. Di ayat 5 dikatakan, di ayat 4 dikatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Artinya dia lebih di atas. Dia disunat pada hari ke-8. Dia adalah dari bangsa pilihan dari bangsa Israel. Dari suku Binyamin, suku kesayangan.
orang Ibrani asli, bukan blasteran. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dan menaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Mari kita renungkan sejenak. Di manakah kita dalam perjalanan iman kita? Apakah kita mau bergerak? Dan di manakah aku? Di manakah aku? Apakah iman percayaku tetap di tempat atau sebaliknya? Atau apakah aku tumbuh dalam pengalaman imanku tentang Tuhan? Apakah aku terbuka layaknya Paulus meninggalkan masa lalunya, mengejar masa depannya untuk lebih mengenal Yesus sampai ke garis finish dalam pelayanannya? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan maupun dalam komunikasi atau hubungan kita bersama dengan orang lain, atau dalam ibadah kita, apakah kita bertumbuh menuju mengenal Kristus sampai akhirnya? Yang berlapatan, yang artinya adalah sampai akhir hidupku aku memegang Kristus sebagai pengharapanku. Banyak hal yang memampukan kita untuk tidak bertahan dalam perjalanan iman kita. Kita acuh tak acuh, cuek, terkadang kita juga terjebak, dan juga kita merasa nyaman. Ya sudahlah, dengan begini saja aku cukup, dengan seperti ini saja aku cukup, dengan ini yang kumiliki aku cukup, dengan apa yang dikasih padaku aku cukup. Tapi aku sulit untuk merubah apa pencarianku untuk mencapai garis finish, sehingga imanku akan pengenalan Tuhan cukup-cukup saja. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perjalanan Rasul Paulus ingin memberitahukan kepada kita, walaupun kita merasa nyaman dalam saat ini, walaupun kita merasa status, kedudukan, jabatan, keberadaan kita memberikan kenyamanan kepada kita, tapi mari arahkan itu untuk mencapai satu tujuan, garis finish, yaitu di dalam Tuhan. Rasul Paulus menggambarkan layaknya seorang atlet. Dia mengatakan demikian, bahwa dalam perjalanan iman itu layaknya seorang atlet yang berlomba untuk mencapai garis finish. Ketika dia meloleh ke belakang, dia melihat ke belakang, itu akan mampu mempengaruhi dia. Yang pertama, pengaruh yang cukup besar dalam seorang atlet ketika dia melihat ke belakang, dia akan mengeluarkan gerakan yang mampu mengubah atau mempercepat kelelahannya. Pergerakan untuk menoleh ke belakang akan memperlambat juga untuk dia melihat ke depan. Dan menoleh ke belakang juga memampukan dia untuk membuat dia kehilangan kendali ketika dia lihat di belakangnya ternyata sudah dekat dia. Karena itu Rasul Paulus pandang ke depan, mengatakan pandang ke depan, lupakan yang di belakang, capai garis finish, titik, fokus di dalam terang, sekalipun kegelapan menyinari, sekalipun kegelapan menghiasi, tetapi tujuan yang pasti di dalam iman percaya kita adalah Yesus Kristus. Tidak ada lagi fokus yang lain, tidak ada lagi pemikiran yang lain, tidak ada lagi tujuan yang lain, tetapi Yesus Kristuslah
harapan dan tujuan yang pasti. Inilah yang ingin dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi dan sampai juga kepada kita. Karena apa? Seolah-olah kita terkadang merasa bahwa keberadaan kita memberikan kenyamanan kepada kita untuk sulit merubah akan kebenaran firman yang seharusnya kita terima. Toima, sono pe ngadinggan. Toima, oleh salisa minggu pe mar minggu ngadinggan. Apola do kegiatan nasing. Kemarin saya masuk dalam PA remaja, PA perdana. Saya memberikan gambaran demikian. Berdirilah, angkat kakimu. Saya akan hitung sampai 20, apakah kau bertahan dengan satu kakimu dan mata terbuka. Ada yang hilang keseimbangan, ada yang menari-nari, dan ada yang tidak tahan. Setelah sampai angka ke-20, kemudian saya katakan, berdirilah dengan tegak, tutup matamu, angkat kakimu, saya akan menghitung sampai 20. Dan ternyata lebih parah lagi. Ketika saya bertanya apa yang ingin disampaikan dari gambaran itu, sangat amat spektakuler jawabannya. Tetapi satu yang pasti, di saat kita berdiri dengan satu kaki, dengan mata terbuka, kita masih mampu untuk menyatakan dan melihat fokus titik mana yang harus kita tuju. Dan jelas. Tetapi di saat mata ini tertutup, kita berdiri dengan satu kaki, keseimbangan itu hilang. Dan fokus itu pun hilang. Kita tidak sampai kepada titik tujuan, angka 20 itu. Demikian juga perjalanan iman kita. Ketika kebenaran firman diberitahukan Tuhan kepada hidup kita, secara terang, secara terbuka, capailah. Dan jikalaupun kegelapan menghampiri kehidupan kita, move on lah. Jangan diam di tempat, tapi bergeraklah. Karena itu tujuan iman kita dan berfokus kepada Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang ingin disampaikan Rasul Paulus melalui nats kita pada pagi hari ini. Kristus adalah tujuan iman kita. Kristus adalah tujuan iman kita dengan Minggu Judika yang artinya berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Topik kita Kristus adalah tujuan iman kita dan mengingat yang disampaikan epistel Tuhan memberitahukan melalui Yesaya, jangan ingat akan masa lalu. Lihat dan pandanglah ke depan. Tuhan telah mempersiapkan hidup baru bagi orang yang setia kepadanya. Lupakan masa lalu, bertobatlah. Tuhan mempersiapkan hidup baru melalui harapan baru di dalam iman yang lebih sukacita dan damai sejahtera lagi. Karena itu Tuhan ingin mengatakan melalui nats kita ada 3 hal. Yang pertama, siaplah untuk dibentuk. Siaplah untuk dibentuk Tuhan ketika adanya perubahan hidup di dalam Kristus. Banyak hal. Bisa saja itu terjadi ketika aku sakit. Ternyata aku merasakan penyertaan Tuhan, lalu hidupku berubah. Ketika aku mengalami pergumulan, aku merasakan penyertaan Tuhan, lalu aku berubah. Ketika aku merasa terpuruk, tiba-tiba ada yang membantuku di dalam keterpurukanku, membangkitkanku. Aku berubah bahwa itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Di saat aku sulit, di saat aku tidak memiliki apa-apa, di saat aku tidak memiliki apapun, ternyata Tuhan masih peduli kepadaku. Seperti yang dikatakan Yesaya, sekalipun engkau berdosa, tetapi Tuhan tetap peduli dan Maha Pengampun. Izinkanlah dan terbukalah untuk menerima perubahan hidup di dalam Kristus.
Dan yang kedua, Rasul Paulus dengan kerendahan hati dia mengatakan, itu bukan kesempurnaan, aku mengatakan tidak sempurna. Aku merasa bahwa yang aku miliki ini adalah karena Kristus. Yang ingin disampaikan, rasakan dan yakinilah, auhonma, di bagasan rohatta, yakinilah di dalam hidup kita, aku ada bukan karena kuatku, aku ada karena Kristus. Dan yang ketiga, menjadilah saksi Kristus, berpengharapan di dalam iman, dan menjadi pelaku firman bahwa Kristus adalah tujuan hidupku. Apapun yang terjadi, Kristuslah penolongku. Dan minggu ini adalah minggu-minggu Pasion. Minggu Pasion mengenang akan kematian Yesus Kristus, mengenang akan perjalanan Yesus Kristus menuju Via Dolorosa. Sekali lagi, mengapa HKBP melakukan itu? Di Bonapasogit P, di Patupado, pertangyangan Pasion. Di ibu kota pun dilaksanakan pertangyangan Pasion. Namun yang menjadi renungan bagi kita, akankah kita mengerti akan Pasion itu? Dilakukan Pasion oleh HKBP dengan tujuan, ingatlah, karenamu aku menderita. Ingatlah dosamu yang kuselamatkan. Ingatlah pengorbananku membawa keselamatan. Karena itu, marilah kita selalu mengingat perjalanan Yesus menuju kayu salib atau Via Dolorosa. Molotumpe soboi di hutok kamus di Huria, di gereja, ikuti secara live streaming. Agar kita mengingat kembali betapa besarnya pengorbanan Yesus untuk diriku sehingga saat ini aku ada. Betapa besarnya pengorbanan Yesus sehingga aku diselamatkan. Betapa berharganya aku sehingga karena aku dia mati di kayu salib. Karena itu, marilah kita pandang ke depan, merubah melangkah dengan pasti, dengan tidak melihat ke belakang. Pertobatan telah dipersiapkan oleh Tuhan dengan segala kerendahan hati, bukan dengan kesombongan rohani, dan memampukan Yesus adalah tujuan iman kita, dan titik yang pasti keselamatan harus aku miliki. Selamat Pasion. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang kau tabur dalam ibadah kami di pagi hari ini. Di minggu Judika ini Tuhan, berilah keadilan di saat kami merasakan keterpurukan, kesesakan, pergumulan, penderitaan. Ingatkan kami bahwa itu semua bukan berarti kehancuran, tetapi itu adalah jalan keselamatan dalam kesetiaan kami kepada Tuhan, sehingga perkataan, perbuatan, hidup kami menyatakan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Ajari kami agar segala sesuatu yang kami lakukan berfokus dan berpengharapan hanya di dalam Tuhan saja. Ingatkan kami jikalau hidup kami tidak seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga nyatalah kami memiliki kerinduan dan pengharapan menjadi ahli waris kerajaan. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, ketidaksempurnaan. Walaupun terkadang kami merasa bahwa kami sudah baik dan sempurna, namun saat ini melalui firman-Mu, itu bukan menjadikan kesombongan rohani bagi kami, tetapi mengajarkan kepada kami untuk hidup lebih dalam merendahkan hati. Dan hanya kepadamu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkaryalah dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pelaku
dan menjadi saksi, baik dalam perkataan kami, perbuatan kami, iman percaya kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi nomor 690 sambil mengumpulkan persembahan. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama sambil bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pergilah dengan sejahtera dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.